Salam jumpa kembali para siswa sekalian. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA SMA semester 2. Materi kita hari ini adalah mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jika Anda memasukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air, kemudian Anda aduk, apa yang terjadi? Ya, gulanya larut dalam air. Tapi jika Anda tambahkan lagi gula, lalu diaduk, lalu kemudian tambahkan gula lagi dan diaduk, begitu seterusnya, apa yang terjadi? Gulanya akan larut, tapi akhirnya dia tidak akan bisa lagi dilarutkan oleh air. Jadi, larutan yang seperti itu disebut namanya larutan jenuh. Jadi, ya, larutan akan mencapai jenuh dan tidak dapat melarutkan lagi. Keadaan seperti ini, di mana air itu tidak dapat melarutkan gula lagi, itulah yang kita sebut namanya batas maksimum kelarutan atau larutan penuh. Itulah yang kita sebut dengan solubility. Kelarutan atau solubility adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Larutan yang mengandung zat terlarut dengan konsentrasi maksimum disebut namanya larutan jenuh. Jadi satuan kelarutan adalah molaritas atau simbolnya M besar atau mol per volume. Apabila harga S besar, artinya zat tersebut mudah larut. Apabila harga S-nya kecil, berarti zat tersebut sukar larut atau mudah meledap. Hasil kali kelarutan. Tetapan kesetimbangan dari kesetimbangan antara garam atau basa yang sedikit larut disebut namanya hasil kali kelarutan atau KSP, atau yang biasa disebut solubility product constant. Untuk menentukan rumus KSP ini merupakan hasil kali kelarutan. Jadi untuk dapat menentukan rumus KSP, kita harus dapat membuat reaksi ionisasinya. Misalnya MXAY akan terionisasi menjadi XMY positif tambah YAX minus. Jadi KSP sama dengan Y plus pangkat X kali AX minus pangkat Y. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat. Jika Anda memasukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air, kemudian Anda aduk, apa yang terjadi? Ya, gulanya larut dalam air. Tapi jika Anda tambahkan lagi gula, lalu diaduk, lalu kemudian tambahkan gula lagi dan diaduk, begitu seterusnya, apa yang terjadi? Gulanya akan larut, tapi akhirnya dia tidak akan bisa lagi dilarutkan oleh air. Jadi, larutan yang seperti itu disebut. Itulah yang kita sebut dengan solubility. Kelarutan atau solubility adalah konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Larutan yang mengandung zat terlarut dengan konsentrasi maksimum disebut namanya larutan jenuh. Jadi satuan kelarutan adalah molaritas atau simbolnya M besar atau mol per volume. Berikutnya, untuk suatu larutan LOH3 terionisasi menjadi L3+ ditambah 3OH- di mana jumlah ion sama dengan 4. Misalnya kelarutan L itu adalah S, maka besarnya konsentrasi L3+ adalah S juga dan OH- adalah 3S. Maka KSP dari LOH3 itu adalah S kali 3S pangkat 3 sama dengan 27S pangkat 4. Atau nilai S sama dengan akar pangkat 4 dari KSP per 27. Bagaimana hubungan kelarutan S dengan tetapan hasil kali kelarutan? Maka didapat dari rumus ionisasi berikut. AXBY akan terionisasi menjadi XAY plus tambah YBX minus. Jika kelarutan S AXBY itu adalah S, maka
Kelarutan dari AY plus adalah XS dan kelarutan BX minus adalah YS. Maka KSP-nya sama dengan konsentrasi AY plus pangkat X kali BX minus pangkat Y, atau XS pangkat S kali YS pangkat Y. Maka secara rumus ditulis bahwa KSP sama dengan X pangkat X kali Y pangkat Y kali S pangkat X tambah Y. Misalnya begini, L2S3 akan terionisasi menjadi 2L3 plus tambah 3S2 minus. Jumlah ion sama dengan 5. Jika kelarutan L2S3 itu sebesar S, maka kelarutan S3 plus adalah 2S. Dan kelarutan S2 minus adalah 3S. Maka KSP-nya adalah 2S pangkat 2 dikali 3S pangkat 3 sama dengan 4S pangkat 2 kali 27S pangkat 3 sama dengan 108S pangkat 5. Contoh soal. Jika kelarutan AgCl2 dalam air pada 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat minus 5 mol per liter, maka tentukan nilai KSP-nya. Jawab. Cara menjawabnya, ingat bahwa AgCl itu terurai menjadi ion Ag plus tambah Cl minus, jumlah ion sama dengan 2, S sama dengan 10 pangkat minus 5. Jadi KSP sama dengan S kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 5 kuadrat sama dengan 10 pangkat minus 10. Harga KSP dari Ag2S adalah 10 pangkat minus 49. Berapakah kelarutan senyawa ini dalam air? Jawab. Ag2S akan terionisasi menjadi 2Ag plus tambah S2 minus. Jika kelarutan Ag2S sebesar S, maka Ag plus kelarutannya adalah 2S dan S2 minus sebesar S. Dengan demikian KSP-nya adalah Ag plus pangkat 2 kali konsentrasi S2 minus. Sehingga didapat 2S kuadrat kali S sama dengan 4S pangkat 3. Dengan demikian, 10 pangkat minus 49 sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga untuk mengetahui kelarutannya, S sama dengan akar pangkat 3 dari 10 pangkat minus 49 per 4. Maka hasilnya adalah 2,92 kali 10 pangkat minus 17. Oke para siswa sekalian, demikianlah penyampaian materi kita pada hari ini. Cukup singkat. Silakan di-download, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.